Halo, perkenalkan nama saya Gita Prita Hasana dengan NIM 1967201035 dari Fakultas Fisip semester 5 ingin memaparkan materi dari mata kuliah Teori Perbandingan Politik yang berjudul Perbandingan Dinamika Oposisi di Indonesia dan Turki dalam Perspektif Teori Demokrasi Konstitusional. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia dan Turki memberikan sebuah kaidah baru bagi kedua negara tersebut, bahwa demokrasi merupakan keniscayaan pada era kontemporer dan penguatan budaya demokrasi secara bertahap melalui penguatan lembaga inti negara. Juga proses amandemen konstitusi yang berlangsung secara bertahap merupakan sebuah ujung dari perjalanan kedua negara tersebut. Relevansi kelompok oposisi pasca menguatnya peran sipil di panggung utama politik dan proses demilitarisasi yang berhasil di kedua negara. Indonesia dan Turki adalah dua negara yang mengalami proses demokratisasi relatif hampir berbarengan. Jika Indonesia mengalami proses tersebut pada tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru atau Orba, sementara Turki memulainya pada tahun 2002. Ditandai dengan naik kelompok sipil Islam yang dipimpin oleh profil Islamis populis Erdogan ke pucuk kekuasaan dengan kendaraan politiknya, Adolf V. Kalkinman Praktisi atau AKP. B. Landasan teori. 1. Konsep demokrasi konstitusional secara teoritis. Dalam perjalanannya ada begitu banyak istilah tentang demokrasi. Istilah ini bergantung kepada substansi penerapan dari demokrasi itu sendiri. Salah satunya adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini ialah demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dari suatu negara. 2. Oposisi secara teoritis. Menurut Firman Nur, dalam konseptual, oposisi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan demokrasi sebagai sebuah sistem bernegara, sebagai sebuah sistem yang meletakkan akar kedaulatannya kepada rakyat, yang kemudian dikenal dengan istilah daulat rakyat. Oposisi menemukan relevansi ini. Memahami praktik demokrasi konstitusional di Indonesia akan lebih terlihat dengan jelas ketika Indonesia sebagai negara sudah memasuki periode pasca reformasi dengan ditandai tumbangnya rezim despotis Soeharto, serta ada begitu banyak amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang selama ini disakralkan oleh rezim Orba demi langgengnya kekuasaan sang penguasa. Jadi, memang secara konstitusional, Undang-Undang 1945 menghendaki agar lembaga legislatif tersebut secara alamiah bertransformasi menjadi lembaga oposisi pemerintahan. Terima kasih. Sebelum saya beralih, saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.